guru muda tuh saat ini adalah guru yang dikatakan guru muda tuh menurut Raja sendiri adalah guru yang baru tamat, baru bekerja, baru diangkat, dan umurnya masih muda. Muda dalam arti mungkin di bawah 40 tahun. Ya. Nah, guru-guru ini sering diberikan pekerjaan lebih di sekolah. Bagaimana menurut dia? Nah, yang menurut aku kan sebuah guru muda terutama yang baru diangkat PNS itu kan biasanya udah baru-baru ini nih, untuk yang PNS dulu nih, masa-masa rasa bersyukurnya, motivasinya sedang tinggi biasanya, sehingga dia pun kalau diberi tugas dipandang mampu oleh atasan dengan alasan dia kan untuk mendapat pengalaman, untuk lebih mengenal bagaimana dunia pendidikan di satuan pendidikan, jenjang pendidikan yang dia ampuh, sehingga perlu diberikan tugas-tugas tambahan. Nah, itu berbagai alasan nih yang dengar dari atasan. Yang kedua, pertama dia dipandang mampu. Dipandang mampu. Yang kedua, itu sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada guru muda itu adalah sifatnya untuk menambah pengalamannya dia. Sehingga wajar dia anak-anak muda yang diberi tugas. Nah, yang ketiga, dari segi penguasaan IT biasanya guru-guru muda ini lebih menguasai. Kemudian dari segi kegesitan, dari tanpa beban gitu, boleh guru-guru muda inilah lebih cepat. Artinya dia fleksibel dari segi waktu, mungkin karena masih muda, ada yang bujang atau masih anaknya kecil, biasanya lebih. Nah, ketimbang mohon maaf, kategori guru tua ini kan banyak faktor yang pengaruh sehingga dia berikan. Nah, itu alasannya. Sehingga dia banyak diberi tugas tambahan dulu gitu. Nah, dari segi ini saya memandang dia kan juga salah satu guru muda ya. Dari awal ketika menjadi guru itu tugas yang pertama diberikan oleh pimpinan apa nih? Tugas sama. Ya, kalau tugas pertama itu yang diberikan kayak gini. Membina siswa. Paling banyak kemana dari mendaftarkan lomba, kemudian bina siswa itu berhasil sampai mengikuti kegiatan lomba, kemudian dievaluasi, ditambah lagi tentang administrasi sekolah yang kayak begitu. Itu tugas-tugas tambahannya yang di awal baru gini, sampai akhirnya baru mulai dah jadi operator tertentu seperti bendahara bos, aset, yang sebenarnya itu adalah bagian daripada tugas kepala sekolah. Tapi menurut Budi sendiri kan enggak merasa diri itu ya saya ini semacam tanda kutip ya diperdaya lah. Diperdaya. Awalnya sempat. Jadi sempat kayak kok saya aja, yang lain kenapa enggak? Kan ada gini kalau yang lain bisa mengapa mesti saya? Tapi mutu itu harus rubah. Diubah. Anda Ya? bisa karena Anda dipercaya, dan mencari kepercayaan itu susah. Itu prinsip awalnya. Tapi ya namanya sebagai manusiawi kadang dalam hati ada aja lah. Yang namanya kok saya aja dikasih beban ini, yang lainnya kan juga mendapatkan hak yang sama, tetapi kok melaksanakan kewajiban yang berbeda. Nah, di sana sempat lah sebagai manusiawi punyalah perasaan. Pastilah manusiawi namanya ya. Gitu. Oke. Nah, setelah jadi operator, jadi bendahara bos, jadi semua itu kan apakah tidak mengganggu aktivitas utamanya sebagai seorang guru Ya, kalau dibilang mengganggu sih sebenarnya sangat mengganggu ya, terutama ketika kita umpamanya sedang mau greget atau gimana ya, mau sedang enak lah nggak begitu mengajar dengan bagaimana dengan dekat dengan aja, tiba-tiba ada tugas tambahan. Nah, di saat itu betul-betul gimana ya, kita memanajemen tugas itu bingung jadinya, mana prioritas utama adalah murid. Nah, dari pengalaman diberi tugas tambahan itu saya coba memanage diri. Yang saya utamakan dulu tuh murid dulu. Jadi tanggung jawab utama ketika saya diangkat menjadi guru di sekolah itu adalah sebagai guru. Tugas utama saya adalah mendidik anak. Jadi ketika saya diberi tugas tambahan, saya akan kerjakan di luar
setelah tugas pokok saya mendidik itu selesai. Yakin? Nah, kalau tidak berbarengan gitu. Artinya gini, utamakan dulu murid. Tetapi kalau tugas tambahan itu harus diselesaikan saat itu juga, ya mau gimana, ya harus selesaikan dulu tugas tambahan itu gitu. Yang mana lebih sering di tugas utama atau tugas tambahan yang mendesak di? Ya, seimbang lah. Ya, ada kalanya tugas tambahan yang mendesak. Ada kalanya saya memanajemen, kalau memang bisa tugas tambahan itu dikerjakan setelah gitu, saya kerjakan setelah tugas pokok utama saya mendidik. Itu. Oke. Tugas tambahan apa saja yang paling berat yang diterima sekarang, Di? Yang boleh jujur bendahara bos. Jadi bendahara bos tuh lumayan. Sejak kapan jadi bendahara, Bos? Jadi bendahara bos tuh dari tahun 2013. 2013. Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Belum ada mengganti. Belum ada yang mau. Belum ada yang mau. Belum ada yang mau ya. Di. Kira-kira kenapa tidak mau atau tidak ada orang yang mau mengganti menjadi bendahara, Bos? Gimana ya? Kalau dari segi yang menggantikan, kebetulan kalau di mungkin SDM-nya, terbatasnya SDM di sekolah itu. Jadi karena terbatasnya SDM, maksudnya tenaga yang bisa diminta bantuan mengerjakan itu adalah menjadi alasan dari pimpinan, sehingga tugas itu tidak bisa diserahkan kepada yang lain. Nah, karena melihat kondisi itu pun saya tidak bisa menolak juga. Jadi kan gimana ya? Ya kita harus laksanakan juga, namanya tugas gitu, demi sekolah. Ketika pertama menjadi bendahara, Bos, itu Budi termasuk guru muda kah di Iya. SD itu? Masih guru muda waktu itu saya. Dari segi umur, jadi saya berumur waktu itu 26 tahun. Dari umur ya, muda, ya masih bujang lah. Masih lihat gesit kayaknya, masih bisa diberdayakan. Masih bisa diberdayakan ya. Diberdayakan. Oke. Nah, Di, ketika bendahara, Bos, itu kan cukup menguras waktu. Yang menjadi kendala selain waktu ketika mengerjakan Bos itu apa, Di? Ya, jadi kalau dari segi waktu mengerjakan kan sekali itu kita tugas pokoknya kita yang mengajar. Nah, ketika kita diberi tugas tambah seperti itu harus menyisihkan waktu jadinya. Nah, yang paling menyita itu adalah ketika ada laporan dipanggil dari dinas. Nah, menyetor laporan itu, kemudian laporan beberapa ada perbaikan, otomatis itu akan mengulang karena ada kekeliruan, ada format gitu. Sehingga kita harus beberapa kali berkomunikasi, menyetor. Nah, itu kadang mengganggu sedikit waktu kita mengajar. Nah, itu di awal-awal ketika saya menjadi bendahara bos, ya ada 2 atau 3 tahun berjalan itu. Jadi sangat membingungkan ngatur waktunya itu. Setelah itu saya mulai berpikir, yang seperti tadi tuh, waktu harus di manajemen, mana tugas pokok dulu saya selesaikan, baru tugas tambahan. Artinya tugas tambahan sebagai bendahara bos itu kan sifatnya tidak masih bisa dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Itu kalau mendidik anak itu kan dia terbatas, waktu harus di sekolah, ya harus diselesaikan di sekolah itu. Oke, tapi ketika laporan diminta mendadak, Nah, pernah kan? sangat sering. Sering-sering saja nih. Ketika lapor diminta mendadak, Ya, bagaimana caranya, ya minta izin dengan atasan biar ada yang menggantikan di kelas. Itu caranya. Yang penting komunikasi dengan atasan, kemudian digantikan sehingga kita lebih tenang. Karena kan ya namanya anak-anak, kalau kita tinggalkan dia, ada perasaan bagaimana dengan kita gitu, sehingga saya pun berusaha dalam hal ini gimana ya, untuk anak-anak itu tidak terkorbankan lah dalam hal itu. oke, begini berarti solusinya ketika ada panggilan mendadak untuk mengumpul laporan bos atau menyelesaikan tugas tambahan, Ya, Budi sampaikan kepada pimpinan agar ada guru yang menggantikan di kelas benar itu. sekali. Nah, Selalu ada guru yang mau? ya sampai hari ini terus ada. Oke. Karena kita komunikasikan, kemudian pimpinan juga memiliki wewenang, dia mengarahkan seperti itu. Sampai saat ini tidak ada masalah untuk itu. Berarti menurut Budi tipe kepemimpinan itu sangat penting. Oh, penting sekali. Harus terbuka lah. Oke. Terus apa lagi ya? Tentang yang paling menyenangkan dari menjadi guru muda itu apa, Di? Oke.
sukanya menjadi guru muda itu adalah kalau guru muda itu kita kan tidak ada beban terlalu banyak mungkin ya, atau mungkin setiap orang punya beban tergantung dia manajemen dirinya terhadap masalah. Tapi bagi saya jadi sukanya guru itu adalah kehadirannya yang selalu dinanti. Jadi kehadiran guru muda itu selalu dinanti karena kita kalau saya sendiri itu open terhadap anak, terbuka terhadap anak-anak itu, sehingga mungkin dia bertanya, dia menyampaikan masalah, keluhan, atau kita menanggapi, memperhatikan dia jadinya terbuka. Kehadiran kita itu sepertinya kayaknya dinanti oleh anak-anak gitu. Itu sukanya bagi saya, sehingga masalah itu hilang kayaknya. Definisi guru muda. Nah, muda dari definisi umur itu tentu idealnya tamat S1 adalah umur 21, ya mungkin anggaplah sampai 30 saat ini. Mungkin kalau 30, ya 35, 40 lah muda lah itu. Muda dari segi keumuran ya, muda. Muda dari segi fisik bisa aja masih kebugaran ya, masih gesit kemana-kemana gitu. Muda dari jabatan, fungsional itu kan ada juga guru muda. Golongan 3A. 3A. Itu 3. muda. Guru muda itu 3C jabatannya. Oh iya, guru C, 3C. 3C. Jabatan fungsionalnya guru muda. Berarti kalau belum 3C belum guru muda. Guru pertama dia kalau dari segi kepangkatan. Oke. Terus apa lagi ya? Seberapa penting sebenarnya peran guru muda itu bagi sekolah? Nah, bagus ini. Kalau menurut saya itu peranannya sangat penting. Pentingnya itu gini, guru muda itu perlu pengalaman lebih untuk kedepannya dia. Di istilah muda itu kan tidak relatif. Ya, kalau dari relatif. segi usia, otomatis kita akan meningkat, akan menua. Pengalaman yang saya maksud itu kayak gini, untuk mendewasakan. Muda itu memang umur boleh muda, tapi tingkat kedewasaan itu kan belum pasti gitu. Nah, pentingnya guru-guru muda di sekolah itu adalah mereka adalah sebagai motornya, penggerak lah istilah sekarang oleh Pak Menteri itu. Penggerak di sekolah itu agar mobilitas proses pelayanan pendidikan itu terbantukan. Artinya bukan menyekatkan antara guru muda dan guru tua. Ada kalanya guru-guru kita yang sudah pengalaman itu belum bisa menyesuaikan dengan kekinian. Nah, hadirnya guru muda lah ini untuk bisa menjawab tantangan kekinian saat ini. Kekinian ini milenial maksudnya dia? Ya, mungkin bahasa kerennya sekarang milenialnya saat ini, dari transformasi informasi, komunikasi yang begitu cepat, perlu orang-orang yang mampu menerjemahkan informasi itu dengan cepat juga gitu. Gitu. Apa tadi kan pengalaman itu guru muda belum punya pengalaman kan begitu ya? Jadi mereka harus mendapatkan pengalaman. Ya. Nah, tidakkah karena biar mereka dapat pengalaman inilah diberikan banyak tugas di? Iya. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu kan awalnya itu kepercayaan pimpinan memberikan tugas tambahan kepada guru-guru muda ini atas dasar kemampuan. Dianggap mampu lah itu, walaupun ada juga yang bilang mampu. Nah, saya bilang tadi maksudnya untuk menambah pengalaman itu bukan berarti guru-guru muda ini tidak berpengalaman, tetapi dia harus banyak belajar lah, mendapat sesuatu, karena untuk sebagai bekalnya nanti di masa yang akan datang, guru-guru muda inilah calon-calon guru yang bisa memimpin di satuan pendidikan itu, paling tidak bisa mengajari guru muda berikutnya kayak gitu. Itu akan menjadi siklus nantinya seperti itu. Nah, itu penting menurut saya. Nah, 7 tahun mendapatkan tugas tambahan, itu apakah Budi tidak melakukan regenerasi terhadap guru selanjutnya? Ya, sebenarnya upaya itu sudah dilakukan. Tetapi lagi sekali terkendala SDM. Pengangkatan guru PNS untuk mendapat tugas tambahan itu yang tidak ada. Nah, ini tahun ini baru ada. Mungkin sekarang baru saya akan berupaya untuk mengadakan regenerasi. Dalam arti mulai dari pelimpahan, melibatkan dalam proses itu sudah tahun ini sudah mulai itu. Oke. Berarti kan begini kalau boleh dibilang siklusnya. Ini Budi sekarang jadi guru yang banyak mendapat tugas tambahan. Kemudian besok ada guru baru lagi. Tugas ini akan diserahkan ke guru baru ini. Istilahnya ya boleh bilang bertahap seperti itu. Akan terjadi regenerasi seperti itu. Polanya akan begitu.
Oke, nama lainnya adalah regenerasi. Iya, nah, bahasa kita regenerasi dari ini. Bukan untuk melempar tugas lagi ya. Bukan atau ini guru baru sekarang dah kesempatanmu dikasih tugas, bukan. Saya lebih menerima itu regenerasi adalah. Oke, tapi kenyataan kan begitu, setiap ada guru baru diberikan tugas baru. Tugas baru. Karena tadi alasan tadi dianggap mampu. Oke, berarti bersyukurlah sebagai guru muda yang diberi kepercayaan untuk menjadi benar. Motor penggerak di sekolah itu. Ya. Oke, pesan Budi untuk guru-guru muda nanti apa nih? Nah, sekarang kan untuk guru-guru muda, pertama harus didasari dengan rasa syukur. Syukur itu kayak gini. Kalau PNS ini saya bilang kita sudah bersyukur mendapatkan tempat karena guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Itu dulu. Kenapa mulia? Karena lewat profesi ini kita itu bisa gimana ya? Kalau saya membilang profesi yang tidak sembarangan guru itu. Kita tuh bisa membuat suatu perubahan peradaban itu lewat pendidikan, lewat mendidik kita. Karena anak-anak kita setiap tahun itu akan gini. Maka penting guru itu pertama mensyukuri profesinya itu. Yang kedua, bila mana kita diberi tugas tambahan terkait dengan kompetensi kita sebagai pendidik di sekolah tersebut, maka terimalah. Nah, itu yang pertama. Terima dalam arti begini, jadikan itu sebagai pengalaman. Nah, yang setelah menjadikan pengalaman, karena itu akan bisa menjadi bekal kita untuk berikutnya. Pengalaman, setiap tugas tambahan atau pengalaman yang diberikan kepada kita itu jadikan sebuah gini, kayak apa ya namanya? Kalau saya bilang itu sebagai kepercayaan bahwa kita itu diberikan tugas karena atasan percaya kepada kita, bukan maksudnya membebani. Kalau kita dibebani, kita pun akan merasa beban. Nah, bukan karena diperdaya. Didayakan enggak ya? Kalau diberdayakan wajar karena tugasnya dia memberdayakan kita. Nah, enggak itu seperti itu. Nah, tadi ini menarik sebenarnya, kan berkaitan dengan tugas tambahan sesuai dengan kompetensi. Kalau bos itu sebesar apa sih kaitannya dengan kompetensi kita tadi? Kalau guru itu kan ada 4 kompetensi. Ya. Ada profesional, sosial, pribadi, dan pedagogik. Tak ada di sana disebutkan kompetensi bendahara bos. Ya. Nah, di dalam manajemen sekolah itu kan ada peranan guru, kepala sekolah, maupun semua warga sekolah. Nah, kita di sana adalah di satuan itu. Tugas utama daripada pimpinan manajeral sekolah kan memanajer sekolah. Salah satunya adalah bagaimana melaporkan keuangan sekolah, kemudian manajemen guru. Nah, itu adalah sebenarnya tugas kepala sekolah. Ya. Nah, kemudian kepala sekolah pun punya wewenang dia. Diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan itu. Dia diberi wewenang untuk bagaimana memberdayakan guru-gurunya. Nah, di sana sehingga ketika saya diberdayakan untuk membantu sekolah melalui tugas tambahan tadi itu, tidak ada alasan lagi sebenarnya saya menolak. Itu pun atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh kepimpinan karena beliau percaya kepada saya. Seperti itu. Berarti Budi ini tipe orang yang optimis ya. Dioptimiskan harusnya gitu. Tapi kan banyak kita akui lah di lapangan ketika seorang guru terus menjadi bendahara bos itu kan banyak keluhan-keluhan dia, diakui atau tidak itu banyak keluhan. Benar. Karena satu ini kan saya tidak mengerti tentang keuangan kan begitu, tidak mengerti tentang cara pelaporan dan juga banyaknya permintaan jenis laporan, ya kan? Padahal diminta adalah membuat laporan sesederhana mungkin, tapi kenyataannya permintaan dari lembaga-lembaga tertentu kan tidak seperti itu, betul kan? Benar. Bahkan revisi banyak sekali. Lagi revisi ini, lagi revisi itu, bahkan berulang-ulang. Nah, mungkin Budi selama menjadi bendahara bos pernah melakukan upaya agar revisi itu tidak berulang-ulang terjadi. Kalau saya mulai dari intern, yang kuncinya pertama adalah komunikasi. Nah, saya berupaya mengkomunikasikan sebenarnya dengan pimpinan apa tagihan dari pelaporan itu. Nah, terkadang kan pihak itu pun meminta laporan dari instansi OPD terkait penggunaan
dana BOS itu. Nah, kemudian yang saya lakukan itu adalah komunikasi dengan pimpinan. Artinya, kalau memang itu dilakukan dengan cepat, maka saya perlu dibantu dalam arti tugas di sekolah. Gitu. Nah, terkait dengan efisiensi di dinas, kita ini sudah memasuki era yang namanya digitalisasi. Betul. Nah, mestinya kalau menurut saran saya perlu dibuat format yang mudah diakses oleh setiap sekolah, baik itu untuk melaporkan, ada revisi terhadap laporan itu, yang tidak sebentar-bentar ngumpul. Sekarang kumpul ke sana, itu kan ada mobilitas orang, mobilitas waktu untuk diginikan. Nah, kita efisiensan dengan menggunakan teknologi. Nah, peran pentingnya itu adalah operator mampu menerjemahkan ini loh tagihan saat ini, sehingga di sekolah itu tinggal membuat input kirim pun lewat online saat ini. Nah, itu perlu kedepannya menurut saya solusi-solusi seperti itu. Oke, kirimnya nggak usah print out, tetapi bisa soft Iya, copy soft lewat copy, email mungkin gitu ya. kan, itu dah yang tadi mobilitas orang untuk ke tempat ini tuh berkurang lah nantinya dengan dibantu oleh teknologi. Nah, nanti kalaupun memang sudah tepat, sudah lengkap, nah berkas baru dikumpul. Itu kan dari ngumpul, revisi, kembali lagi ngumpul, bisa revisi lagi. Nah, itu coba pergerakan. Kalau kita hitung-hitungan sekarang secara ekonomis dari ini, berapa liter bensin itu harus dihabiskan untuk membakar untuk seperti itu aja. Oke. Berarti diperlukan sebuah strategi yang minimal mengurangi mobilitas ya. Apalagi terkait saat ini kita dalam kondisi pandemi itu kan, mobilitas tatap muka itu harap dikurangi kan. Oke, lanjut. Cara Budi mengatur waktu, apakah lebih banyak mengerjakan di sekolah atau waktu mengerjakan di rumah? Nah, pertama saya ketika mendapat tugas tambahan itu seperti itu, dasari dulu bahwa tugas tambahan itu adalah dasar kepercayaan dan kita harus laksanakan dengan tanggung jawab. Sehingga berbagai upaya harus kita lakukan ketika kita harus menerima tugas itu. Nah, kembali lagi bahwa tugas pokok pertama itu kan mengajar. Kemudian ada tugas tambahan sebagai maunya bendahara. Awal itu saya katakan dari kembali bahwa ini tantangannya besar sekali. Nah, belajar dari tantangan itu saya coba manajemen. Pertama saya akan berupaya tugas pokok dulu utamakan, baru mengerjakan tugas tambahan itu. Artinya selama di sekolah itu kan ada tugas, ada waktu jam jedanya itu, maksudnya ada jam kalau guru mata pelajaran lain, nah di sana saya ambil. Kadang saya harus menyisihkan waktu lembur di sekolah itu. Berarti memang menyediakan waktu khusus ya? Waktu khusus memang, karena kalau bersamaan kalau kita mepet untuk waktu di sekolah aja mengerjakan tidak akan bisa. Ada loyalitas di sana. Ada loyalitas tanpa batas atau terbatas. Akhirnya ditindas. Tidak. Artinya ya memang ya gimana ya? Ya namanya sudah saya dikasih tugas ya harus saya tuntaskan. Gitu. Artinya harus tetap optimis, kerjaan ini harus selesai karena ini sebuah kepercayaan, sekali lagi kepercayaan. Gitu. Nah, selain itu juga dengan pernah menjadi operator, pernah menjadi bendahara, pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan, tentu Budi memiliki pengalaman lebih dibandingkan teman-teman yang tidak memperoleh ini kan. Iya, benar. Jadi ini kan modal kepemimpinan nanti ya Budi ya. Ya, boleh bilang seperti itu. Andai kata nanti jadi kepala sekolah, jadi pengawas, ya kan? Atau bahkan jadi nanti di dinas pendidikan ya. Nah, kuncinya gini, ketika setiap individu jika diberikan tambahan daripada tugas pokoknya dijadikan sebuah pengalaman belajar, maka dia akan meningkat dari segi kualitas gitu. Entah jadi apapun nantinya. Ya, peningkatan kualitas diri. Kualitas diri baik dia manajemen dirinya, manajemen bagaimana dia menghadapi masalah yang tambahan yang diberikan itu. Akhirnya kalau menurut saya berdampak kepada kehidupan pribadi saya, bagaimana saya manajemen diri dalam baik di luar tugas mengajar di sekolah, kemudian hidup di keluarga, kemudian di masyarakat. Ini sangat penting sekali dengan pengalaman tadi itu gitu. Ketika kumpul dengan teman-teman bendahara itu keluhannya apa sih ketika kumpul nih kan sesama bendahara kumpul nih, mereka selalu mengeluhkan adalah yang tadi itu, bahwa ini bukan kompetensinya mereka. Manajemen keuangan tidak mungkin jarang dilatihkan ketika kuliah di LPTK.
bagaimana melaporkan uang, itu melalui proses bertanya langsung, itu pengandalanya mereka. Yang kedua adalah kita harus melewati birokrasi, kebijakan, dan lain sebagainya. Itu di luar kompetensi guru, dan mereka harus belajar mandiri, dan tentu ada keraguan-raguan. Boleh enggak, ini enggak, salah begini, salah begitu. Akhirnya mereka pun kadang-kadang melihat menjadi bendahara bos itu adalah suatu beban yang diberikan kepada rekan-rekan bendahara itu, gitu. Seperti itu. Cara Budi menghibur mereka? Sementara ini saya sih berusaha menghibur diri sendiri dulu. Tidak berani menghibur, takutnya kalau ketika mau menghibur mereka tersinggung nanti. Ya kuncinya jalani saja. Kalau enggak kita bertanya, komunikasi dengan pimpinan. Tapi pengalaman saya yang saya gunakan adalah saya bersyukurnya gini. Oke. Terakhir nih, pesan terhadap guru muda yang diberikan tugas tambahan. Oke. Buat guru-guru muda yang diberikan tugas tambahan oleh pimpinannya atau atasannya dalam ini, pertama syukurilah bahwa Anda diberikan kepercayaan untuk bisa menugasi itu. Itu yang pertama, bersyukur atas kepercayaan. Yang kedua, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Karena dari sana akan mendapat pengalaman-pengalaman berharga kepada diri Anda, baik itu sifatnya material, dalam arti material mungkin dari insentif tambahan, ataupun dari segi kualitas diri Anda akan meningkat. Nah, yang ketiga, terimalah semua tugas itu sebagai sebuah saya bingung juga. Anugerah. Karena dengan lewat di sana itu sebenarnya sesungguhnya Anda bisa memberikan sesuatu yang lebih atas apa yang kita miliki kepada kebermanfaatan kepada lingkungan di mana kita bertugas. Dan yang terpenting sebenarnya adalah setelah mendapatkan tugas-tugas tersebut, ada dari pimpinan untuk meregenerasi berikutnya, kan betul ya? Tetap itu penting. Pengalaman yang sudah kita dapat, kemudian ada lagi baru, kita mampu meregenerasi, kita mampu mengedukasi mereka, sehingga kedepannya itu kita menjadi sebuah ekosistem yang positif di organisasi sekolah itu saling mengisi dengan yang lain. Tidak ada sekat atau tidak ada pilih kasih gitu, tidak. Semua akan belajar bersama jadinya seperti itu. Dan jangan jika orang itu sudah mau terus itu aja dipakai ya dia. Itu namanya mendayakan, bukan memberdayakan, beda itu. Oke, itu tadi obrolan kita bersama Budi Arse. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen di ERV Project. Bye-bye.